Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Maulida Asya Malian, PM 1713031016, Pendidikan Ekonomi 2017 FKIP Universitas Lampung. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati MPD selaku dosen pembimbing 2, yang saya hormati Bapak Albert Mediantoro SPD MPD selaku dosen pembahas. Izinkan saya mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Classroom, Minat Belajar, dan Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses yang mencakup 3 dimensi, individu, masyarakat, atau komunitas nasional dari individu tersebut, baik material maupun spiritual, yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk seseorang. Inovasi adalah dunia pendidikan berbasis ICT selalu digunakan dalam bentuk penggunaan media dalam pendidikan. Hal ini ditandai adanya teknologi informasi dan komunikasi yang melebar sangat cepat dan luas di dalam kehidupan termasuk di dunia pendidikan. Pada saat ini, dunia sedang terdampak wabah yang bernama virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Hal ini berdampak pada berbagai bidang di seluruh dunia, khususnya di bidang pendidikan di Indonesia. Dan hal ini berpengaruh pada hasil belajar peserta didik yang menunjukkan penurunan pada hasil belajar peserta didik pada masa pandemi. Berdasarkan tabel nilai PTS di bawah, masih banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimum sebanyak 20 orang atau 68,95% dan 9 orang 31,03% sudah mencapai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik belum maksimal. Selanjutnya, pembelajaran online dapat memanfaatkan platform berupa aplikasi atau website sebagai Google Classroom. Aplikasi ini akan memudahkan guru dan menerapkan pembelajaran online. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas yang dikumpulkan. Ada dugaan hasil belajar dipengaruhi beberapa faktor seperti Google Classroom, minat belajar, dan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan grafik di bawah mengenai Google Classroom, pada 20 peserta didik menyatakan 30% tanggapan peserta didik mengenai Google Classroom dan 55% peserta didik yang kurang memahami keefektifan penggunaan Google Classroom. Rendahnya pemahaman peserta didik mengenai Google Classroom, hal ini diduga dapat berdampak pada hasil belajar peserta didik khususnya dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, untuk grafik minat belajar, pada 20 peserta didik menyatakan 15% sebagian besar peserta didik merasa senang dengan pembelajaran. 65% menyatakan peserta didik tidak merasa senang dalam pembelajaran saat pandemi ini karena rendahnya minat belajar pada pembelajaran daring dikarenakan banyaknya permasalahan baik dari dalam diri maupun lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo? Yang kedua, apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo? Yang ketiga, apakah ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo? Yang keempat, apakah ada pengaruh simultan penggunaan aplikasi Google Classroom, minat belajar, dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo? Selanjutnya, hipotesis. Ada pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo. Yang kedua, ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo. Yang ketiga, ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo. Yang keempat, ada pengaruh simultan penggunaan aplikasi Google Classroom, minat belajar, dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan pada skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom, minat belajar, dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gadingrejo. Selanjutnya ada gambaran umum penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian ini berada di SMK Patria Gadingrejo. Populasi penelitian sebanyak 202 siswa. Sampel penelitian menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan 67 siswa. Instrumen penelitian, observasi, kuesioner, dan dokumentasi.
Selanjutnya, metode penelitian. Sumber dari metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Populasi berjumlah 202 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel random sampling dan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, didapat sampel 67 siswa. Selanjutnya, kesimpulan. Ada pengaruh signifikan penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gading Rejo. Jika penggunaan aplikasi Google Classroom digunakan dengan baik dan maksimal, maka dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, ada pengaruh signifikan minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gading Rejo. Jika minat belajar peserta didik tinggi dan terus meningkat dalam pembelajaran, maka dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, ada pengaruh signifikan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gading Rejo. Jika kemampuan berpikir kritis tinggi dan terus meningkat, maka dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, ada pengaruh signifikan penggunaan aplikasi Google Classroom, minat belajar, dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK Patria Gading Rejo. Jika penggunaan aplikasi Google Classroom digunakan dengan baik dan maksimal, mungkin minat belajar tinggi dan terus meningkat, dan juga kemampuan berpikir kritis meningkat, maka dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.